Top 28 terbagi ke dalam masing-masing tim mentor yang berisikan 7 orang. Di hari pertama, mereka mendapatkan development, perkenalan tentang fashion industry, dan perkenalan tentang diri. Dengan bimbingan para mentor, mereka akan menjalani development serta challenge pertama mereka, yaitu Potret Challenge. Selamat pagi semuanya. Masih semangat ya. Oke, hari ini kalian akan mendapatkan development pertama kalian, of course dari para kakak-kakak mentor yang ada di sini. Kalian akan mendapatkan introduction to fashion industry. Gitu. Nah, sebelum mulai developmentnya, mungkin aku bakal tanya sama salah satu mentor, sebelum menghadapi development atau cara menghadapi development yang baik tuh kayak apa sih? Kak Sari boleh dibantu? Cara menghadapi development-nya, dengerin aja sih, sesimpel dengerin. Nothing tulus, nggak usah panik, nggak usah ada yang berlomba-lomba mau jadi yang terbaik. Konsepnya adalah kita sharing ilmu, kalian serap semaksimal mungkin kalian, sambut semua ilmunya dengan dengan lapang dada, nggak usah yang kayak oh gue mau caper-caper biar gue nanti menang challenge atau gue biar menang ini biar gue kelihatan. Nggak ada, kita nggak mencari orang-orang yang pengen berlomba, kita mencari orang-orang yang memang sangat memanfaatkan ilmu yang didapatkan dengan baik dan untuk dirinya sendiri, hanya untuk dirinya sendiri. Tolong digarisbawahi, maksimalkan semua yang kalian dapat, serap semua-muanya. Yang nggak ngerti sangat amat boleh bertanya gitu, beneran. Misalnya kalian roaming dengan kata-katanya atau maksudnya apa, daripada misleading mending tanya, semuanya ditanyain aja gitu. Kak, maksudnya ini ya, atau konfirmasi. Nanti kan kita akan mencar kelas akan dibagi beberapa mentor, kelas akan dibagi per masing-masing mentor. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham maksudnya dia ngomong apa, tanya aja. Karena yang paling penting adalah kalian mendapatkan ilmu itu nggak misleading, nggak miskonsepsi gitu. Jadi memang menurut gue kita nggak punya waktu banyak. Maksimalkan sebaik-baiknya dengan hati yang tulus, beneran emang buat diri kalian sendiri yang pengen maju, bekal kalian untuk mengejar cita-cita kalian di depan sana. Udah sih paling dari gue gitu doang.
Keren. Thank you Kak Sari. Makasih. Oke, gitu. Nah, sebelum kita mulai, nggak oke. Kita bakalan mulai developmentnya langsung. Yang pertama itu bakal dimulai sama Kak Amanda. Kak Amanda bakal ngejelasin tentang fashion history. Kak Amanda, silakan. It started off being like, kan dulu kayak zaman-zaman korset, zaman-zaman orang-orang masih pakai gaun-gaun yang sangat besar, dan karena tuntutan dari kerajaan dan lain-lain kan. Jadi one of the first fashion designers was like namanya Charles Frederick Worth, right? That's his name gitu, Charles. Si Charles ini dia one of the first fashion designers. Dia punya fashion house, dan kenapa dicetuskannya model itu dari sana pun gitu. Dia mencetuskan model dari istrinya gitu. Istrinya adalah salah satu model pertama. No, not even salah satu, the first model. Kayak ada kata-kata model pun dari situ gitu, kayak dari dia menjadikan istrinya sebagai yang dipakaikan baju-bajunya dia, dan Pemeraga dari baju. iya, dan awalnya memang kayak istrinya model pun dibilang kayak hanya sebagai mannequin gitu, kayak belum ada tuh konsep-konsep kayak model kayak punya rasa atau apa, nggak ada, just like purely badan doang gitu. Masih mannequin aja Iya, ya. even like ya mereka belum terbuka soal itu gitu. Mereka masih tertutup banget, dan kayak belum ada model pun di zaman itu kan. Karena cara berpakaian pun kan, fashion itu ya itu cara berpakaian gitu kan. Dan cara berpakaian pun masih kayak sesuai dengan norma lah, bisa dibilang kayak korset, gaun yang besar gitu. Sampai, dan kenapa bisa ada fashion trend pula, itu karena setiap fashion trend itu diangkat dari hal-hal sosial sebenarnya, kayak subkultural, kayak apa yang Terjadi di iya benar, apa yang terjadi di tempat itu, dan kayak keramaiannya tuh jadi fashion trend pada saat itu mungkin kayak ada kayak korset yang dadanya jadi naik dan bokongnya jadi terlihat keluar. Jadi kayak namanya S-band shapes gitu. That was the trend gitu. Terus kita go to the 20s, jadi model pun makin juga berevolusi gitu. Ya oke. Gue mau lanjut ya dari Kasari, Manda sama Kadik gitu. Kayak kalian udah denger dari tadi gimana sejarahnya fashion tuh kayak gimana, terus kayak value-nya jadi fashion design tuh kayak gimana, historinya kayak gimana. Jadi kayak gue mau ngelanjutin dengan seribet itu kalian tadi dengerin, seribet itu teori yang udah kalian dengerin, di situ tuh ada value-nya gitu. Kayak value-nya itu sebagai, kayak misalnya kita lagi bahas haute couture gitu. Value-nya bisa segede apa. Nah, itu jadi kayak sebuah patokan gitu loh. Nyambung ke pada saat kalian menjadi model gitu. Misalnya gini, misalnya kalian menjadi fashion design, otomatis fashion designer ini ingin memakai model yang value-nya sama apa yang dibuat gitu. Sama karya yang dibuat gitu. Nah, kenapa harus setara? Itu kayak jadinya jomplang nantinya gitu. Misalnya kalian desainer Dior Haute Couture gitu. Kalian masih belum bisa membawakan baju itu dengan authenticity kalian gitu. Kayak misalnya karakter kalian, terus secara profesional kayak yang tadi Kak Dika bilang. Misalnya kalian nggak tahu cara bekerja sebagai model seperti apa, terus kayak kalian bisa sembarangan dengan baju itu menjadi menurunkan value-nya gitu. Otomatis menurunkan value kalian. Pentingnya menjadi autentik sebagai model itu penting banget gitu, karena dengan lo autentik lo bisa kenal sama diri lo sendiri gitu, dan itu adalah modal sebagai model. Model itu manusia, bukan mannequin doang gitu. Gue bisa bilang model itu manusia gitu. Kenapa? Karena ada authenticity itu tadi.
Authenticity itu apa? Kayak misalnya, gue orangnya seperti apa, gue punya karakter yang seperti apa, gue punya keunikan yang seperti apa, gue orangnya kayak gimana. Itu yang membentuk Rizal Rama. Gitu. Itu adalah value gue. Itu yang bisa gue persembahkan kepada klien untuk pada saat klien meminta bajunya dipakai dengan value yang sama. Gitu. Paham nggak? Nah, pas fitting also very important gitu. Fitting and casting important banget karena itulah kayak gambaran kita, oh bisa nggak ya dia menginterpret, what's interpret? Interpretasikan. Oke, menginterpretasikan that motivation, that fire, that kayak iya dari karya aku mereka bisa nggak ya ngebawa itu, ngerti nggak sih kayak iya satu visi misi, that's very important, that's ya satu visi misi sih, that's very important. Pentingnya menjadi model otentik menurut aku pastinya penting sekali karena kita harus tahu diri kita untuk bisa membawakan sesuatu yang untuk membawakan suatu produk yang dengan full honesty dan bisa bagus menurutku itu perlu kita tahu diri kita sendiri untuk bisa benar-benar being honest in front of the audience and our audience, because I think that's what's also gives us the embodiment of confidence. Yeah. Nambahin kali ya, kayak misalnya dari tadi kan kita ngomongin ada yang ngomongin sejarah, ngomongin itu semuanya korelasinya apa sih gitu. Tapi itu value, karakter, branding, terusnya ngomongin taste, itu semua yang membuat orang itu ketahuan ada di kelas mana. Pentingnya menjadi autentik sebagai model ya penting banget karena model selain punya fisik, semua orang punya fisik gitu. Selain punya badan yang tinggi, banyak punya punya model material tuh banyak gitu, mau di Indonesia, di luar negeri gitu. Yang membedakan adalah autentisitasnya orang itu gitu. Autentisitas bisa membawa kita berdiri tegak, pegangan sama diri sendiri, lalu dia bakal percaya sama dirinya sendiri. Jadi kalau dia percaya, model kalau udah pede pakai baju apa aja pasti bagus, bawain apa aja, bawain apapun jenis pekerjaannya udah pasti bagus. Oke, terima kasih kakak-kakak 4 mentor. Terima kasih untuk sesi pertama. Oke, mungkin ini tetap nyambung. Jadi kita tetap masih nyambung nih developmentnya. Nah sekarang itu mungkin boleh dibagiin tim. Kita akan mulai. Jadi persona itu punya metode untuk pengenalan diri kalian masing-masing. Jadi kalian bakal dikasih form. Kalian isi masing-masing. Jangan tanya kanan kiri, fokus sama diri kalian aja. Aku suka kebebasan. Aku suka kebebasan untuk berekspresi. Tapi belakangan ini aku lagi ngerasa ada halangan yang membuat aku stuck untuk bebas. Mungkin itu pressure dari lingkungan aku nggak tahu, tapi aku mencoba untuk mendobrak itu dan mungkin hambatan itu muncul karena aku terlalu sering membandingkan diri aku dengan orang-orang di sekitar aku dan membuat aku merasa down, dan aku semakin gak mau memulai untuk berproses, padahal sebenarnya aku suka untuk berproses.
But I'm trying to live my life to the fullest and selalu untuk enjoy momen yang lagi aku hadapin. I've always seen myself as a bright and outgoing little girl. But deep down, I'm just a girl who just wants to make her parents proud. It's difficult for me to see my mom working so hard alone while my dad is overseas. I hate seeing them separated. My family they're all separated. I always hide my feelings. I could never express it out, nor even to my siblings. Gua adalah anak laki-laki yang hampir tidak sama sekali mendapatkan wadah untuk menuangkan butiran-butiran perasaan yang gue rasakan selama di rumah. Gue adalah anak laki-laki yang harus dipaksa kuat menghadapi berbagai macam rintangan, dituntut untuk berdiri sendiri, dituntut untuk tidak meminta bantuan, bahkan untuk orang-orang terdekat. Aku adalah seorang gadis perempuan yang merindukan sesosok laki-laki penting dalam hidupnya. Aku membencinya, dan aku pun merindukannya di waktu yang bersamaan. Aku tinggal bersama ibuku, seorang perempuan tangguh yang selalu mendukung aku, meskipun aku salah. Namun, meskipun begitu, aku selalu menaruh batas pada antara diri aku dan orang lain. Aku selalu memendam dan merasakan itu sendirian. Apa yang aku rasa saat ngisi form Who Are You? Awalnya sih nggak ada yang gimana-gimana banget ya. Cuman saat udah mulai ke tengah dan akhir itu jadi kayak reminiscing hal-hal yang pernah terjadi aja gitu. Tapi nggak sampai kayak nangis banget atau gimana sih. Jadi I think it's good. Ketika aku ngisi form Who Are You itu shocking karena biasanya yang nanya pertanyaan itu tuh aku ke orang lain. Tiba-tiba di development hari ini tuh aku yang ditanya pertanyaan itu, dan aku sebenarnya nggak siap tapi ya udah kayak karena udah ditanya jadi kayak makanya aku bisa bilang shocking untuk aku karena kayak aku nggak pernah ditanya pertanyaan itu sama orang-orang di sekitar aku kayak gitu sih. Oke, abis ini kita bakal lanjut lagi. Tadi udah development pertama, sekarang kita lanjut ke challenge pertama. Jadi kalian akan mendapatkan challenge Portrait Challenge.
di mana kalian harus memproyeksikan diri kalian di dalam foto tersebut. Tapi tenang, kalian tetap akan dibantuin mentor-mentornya. Jadi habis ini kalian developing lagi sama mereka di area mentor masing-masing. Jam 5 kita bakal mulai lagi challenge-nya. Please do your very best job, karena hasilnya nanti akan mempengaruhi kalian bakal lanjut tetap di Persona Model Scout Season 4, or you guys go home tonight. So, kasih 100%. Oke? Semangat! Good luck! Tahu zaman siapa kan? Apa? Portrait. Iya. Jadi portrait itu sebenarnya capturing who you are gitu. Kayak siapa diri kalian sebenarnya gitu. It was overwhelming, and I had to take like quite a time to read the question and actually like feel it before taking the pen to write it down, because I was not expecting that big question to be asked. Because you know, we live our lives daily covering up the things that bothers us. We just put a nice face just because we want to show. As a person, I define myself by the absence of my birth mom in my life. And I feel like that has a very great impact in my personality as of now, even though as much as I miss her presence, but I feel like without her, I have become who am I today. And I have lovely memories with other people that step in her position that she failed to do. So that has given me a great personality about how I perceive and how I see the world and how other people treat me. It doesn't change anything anymore because I've been through all of it. So I think I'm strong enough and I can fight over anything because of that. Dari aku sih Kak, pertanyaan-pertanyaannya itu kan kayak kebanyakan yang nostalgic gitu ya, kayak kenangan favorit, terus kayak what hurts you most, kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke flashback gitu sih Kak, kayak kebayangin diri kita itu pas bener-bener ngerasain experiencing momen itu kayak gitu. Jadi ke bawah suasana, akhirnya kayak sedih, melankolis lagi kayak gitu. Kalau dari pribadi aku kayak ada yang Ya mungkin dari kalian kan banyak ya orang-orang yang dengan background kalian masing-masing, dengan cerita kalian masing-masing, dengan mungkin tingkatan level kalian yang kalian anggap itu adalah trauma terbesar itu. Cuman dibalik itu kalian belajar sesuatu yang dimana akan kalian bawa untuk kedepannya di saat kalian udah pernah mengalami suatu trauma, nextnya di kedepannya kalian akan tahu kalian tumbuh dari trauma ini gitu. Nextnya kalian akan bisa lebih paham gimana cara nge-treat kalian. Aku Albana, umur aku 22 tahun. Aku anak laki-laki dari 6 bersaudara, dan aku punya mimpi besar untuk masa depan aku sendiri. Dan ya, banyak harapan yang ditaruh pada diri aku sendiri, dan aku harap suatu saat aku bisa jawab dan ngebuktiin kalau aku bisa. Nama gue Regan Adli, gue lahir di Jakarta 26 Desember 2001. Gue punya 2 orang adik, yang satu perempuan dan yang satu cowok. Yang cowok itu dulu pas kecil dia terkena penyakit radang selaput otak, dan sehingga dia nggak bisa seperti anak-anak pada umumnya lagi sampai sekarang. Dan yang cewek itu dia itu sekolah di pendidikan SMK untuk sekarang ini. Peserta yang membekas pas development sama gua, Reginald. Sebenarnya Reginald itu dia orangnya tulus banget gitu. Dia tahu dia kurangnya apa, dia tahu dia nggak bisa di bagian apa, di bidang apa, dia tahu dia sehancur apa,
cuman dia nggak mau berhenti untuk bekerja keras untuk dirinya. Itu yang bikin aku tersentuh pas development tadi. Aku biasa dijuluki waktu kecil aku si Ambon, sekarang aku dijuluki si pintar, si sempurna dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak sempurna juga sih. Masing-masing manusia punya problem pada diri mereka masing-masing. Prioritas Saida itu ada pada Mami. Karena menurut aku Mami itu segalanya gitu. Dia bakal ngelakuin apa aja buat aku. Begitupun juga aku pasti bakal ngelakuin semuanya buat dia gitu. Aku pengen buat dia bahagia, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Sesi yang paling berkesan saat mentoring tadi, aku lumayan surprise sih sama anak-anak yang mereka banyak yang bisa bercerita. Akhirnya aku tadi pas mentoring kan ada yang satu persatu ngobrol satu-satu sama aku. Itu aku lumayan kaget sih mereka mau bercerita, walaupun gue tahu ada anak yang masih susah untuk berceritanya masih getar, tapi dia berusaha untuk mau bercerita tanpa paksaan tuh, kayak dia mau mengungkapkan, dia mau ngasih tahu dia tuh siapa. Love gitu, nanti nggak harus sama kalimatnya, urutannya, apapun itu nanti pas tag. Yang penting rasanya sejujur ini. Minute. Jadi gue bisa hafal, gue bisa ngulang. Gue kan, lu kalau tanya sama satu kantor ya, gue nggak hafal. Gue nggak gampang menghafal apapun itu. Nama lu aja gue kagak tahu ya. Gue susah dari tadi. Gitu, sesusah itu gue menghafal sesuatu, tapi gue bisa mengulang karena rasanya nyampe. Lu beneran minute ngasih tahu. Gitu. Itu yang harus dipunya dari seorang model, memorable. Yang harus dipunya dari model adalah memorable. Karena mau ngomongin model banyak banget. Lagi kalau lu mau go internasional, apapun mau segala macam. Terus habis itu belum ngomongin model. Tuh manusia nih, misalnya lu ketemu gue, iya gue ngomongin anak-anak POMS aja udah banyak banget. Tapi kan hidup gue nggak ketemu anak POMS doang, banyak banget. Gimana caranya gue kenal lo? Kalau lo belum memorable buat orang itu, berarti lo masih gagal menempelkan sesuatu di badan lo. Ketika lo berbicara, masih gampang dilupakan, keberadaan lo masih gampang dilupakan. Apapun itu, sesuatu yang gampang dilupakan, itu akan terbuang aja udah. Dan jangan mau jadi orang manusia yang kayak gitu. Gimana caranya untuk memorable? Jujur. Gimana caranya jujur? Kenapa jujur bisa kayak gitu? Karena itu karakter yang punya satu dunia cuma lu. Halo, nama gue Nathan Vergana, umur gue 18 tahun, OTW 19 tahun ini. Gue lulus SMA tahun ini. Gue suka main basket karena itu emang hobi gue. Waktu SMP bisa dibilang gue nakal karena gue suka tawuran. Gue suka tawuran ada alasannya juga. Gue kalau gak ikut tawuran, gue bakal dimusuhin sama teman-teman gue. Karena itu gue tawuran. Gue punya luka bakar juga yang gak bakal gue lupain sampai sekarang, karena itu luka dari orang yang paling gue sayang, yaitu ibu gue. Karena di situ posisinya ibu gue lagi jualan sosis atau nugget, gue ngambek gara-gara kakak gue gak ngajak gue main. Jadi kayak bocil gak jelas tantrum, nendang apa aja, jadi kompor tuh jatuh ke kaki gue karena gue tendang.
jadi gak bakal gue lupain sampai sekarang. Gue pengen jadi benda atau hal apapun, gue pengen jadi bintang. Kenapa gue pengen jadi bintang? Karena bintang itu selalu terang, bercahaya, walaupun dalam kondisi apapun itu tetap bercahaya. Jadi itu gue, dan gue punya impian sama tujuan yang jelas. Perkenalkan, nama saya Lovely Brenda, biasa dipanggil Lovely. Sekarang saya berusia 17 tahun. Hobi saya suka menonton film, drama Korea. Saya juga suka kartun favorit saya Upin Ipin. Makanan dan minuman favorit saya suka sekali nasi goreng buatan mama saya. Minuman favorit, kopi, karena dari kecil sudah terbiasa minum kopi, jadi sampai besar minum kopi terus. Warna favorit, saya suka semua warna, tetapi warna yang paling saya sukai warna merah marun. Kenangan yang paling favorit, ya paling kenangan bersama keluarga, teman, orang-orang terdekat. Karena di dunia yang gelap, di dunia malam yang gelap, cuma ada cahaya angkasa yang bisa menerangi semuanya. Jadi gue adalah cahaya angkasa. Bagus banget. Tapi emang lo jago ya, kayak memanfaatkan ini wadahnya dan tempatnya gitu. Bagus sih, nggak ada yang harus revisi, just be yourself. Ini saatnya lo mengkonekkan apa yang lo rasa ke dalam sebuah karya yang bermanfaat dan mungkin bisa jadi pelampiasan lo dan rilis. Hai, nama aku Sela, aku dari Palembang, hobi aku nyanyi, main basket, sama renang. Aku juga suka warna ungu, terus aku itu banyak sih hal yang terjadi dalam hidup aku. Cuma aku pengennya terus maju, gapai mimpi aku setinggi mungkin. Yuk, bisa yuk! Memang banyak hal sih yang harus dilewatin dan gak mudah. Cuma, ya itulah, hidup harus terus berjalan. Kalian juga pasti bisa dong, mantap. Kalau kamu insecure, itu wajar. Aku juga insecure, gak apa-apa. Itu kata Kak Sari. Paling membekas. Paling membekas sebenarnya hampir semua rata. Paling membekas semuanya sebenarnya lumayan mengimpresi sih, sama rata sih, plus minusnya juga sama. Aku adalah seorang yang kehilangan ibu aku. Tapi aku kecewa ketika belum lama ibuku meninggal. Hai, aku adalah seorang ibu dari 3 orang anak.
Mereka sangat lucu sekali. Aku sangat bangga memiliki mereka. Mereka sangat menyayangiku. Setiap aku tidur, mereka selalu mendengarkan detak jantungku. Mereka takut kehilangan aku. Tapi aku merasa aku belum jadi ibu yang baik untuk mereka. Yang paling membekas dari Team Green menurutku itu Ibu Dewi, karena ceritanya dekat banget dengan reminds me of my own mom gitu. Jadi aku sangat termotivasi dengan dia, dan I see that she mau bergerak, dan that's the essential of Team Green sebenarnya. Kayak ayo kita belajar bareng dan punya motivasi yang banyak for everything we do gitu. Dan I think that's the empowerment. I think that's the empowerment that Team Green bisa convey gitu loh, kayak because I'm also new to this, dan kayak I also need to learn a lot of things. Dan ketika ada orang yang emang already motivated with themselves, I'm like, okay, let's go, let's do this together, you know. So Nanti teknisnya adalah kalian foto, dengerin aja arahannya, gak usah pusing. Lu suruh ngapain juga lu gerakin aja, yang penting rasanya. Self-portrait itu adalah teknis dari si fotografernya yang akan meng-capture dan mengemas seperti apa. Hanya bergerak sedikit tidak apa-apa. Senang dikit. Relaksin badannya, nafas. Ikutin kameranya, mukanya ikutin kameranya. Time's up, Ideal. Saat sesi portrait shoot, yang saya rasakan deg-degan dan lebih belajar mengekspresikan diri sendiri pada kamera, yang tentunya itu udah dikasih tahu sama mentor saya, Kak Cici, bagaimana ekspresi di depan kamera dengan apa adanya. Ya, keluarin rasa apa yang udah kita bicarain tadi. Rasa sakit yang lo pendam, tanggung jawab yang lo pendam. Keluarin dari rasa itu. Time's up. Thank you, Albana dan Rizal. Sebenarnya agak bingung karena ngeblank juga, masih belajar untuk mengekspresikan perasaan diri sendiri ke banyak orang, ke depan kamera. Jadi agak sedikit rumit, cuman ya let it flow aja lah. Lupain badan kamu, lupain geraknya kemana, lupain posisinya kayak gimana, Be. Lupain mau terlihat seperti apa, lupain hasilnya, Be. Time's up. Mantap, Oke, Bebe. thank you, Bebe. Thank you, Makasih, Kak. Thank you. Kalau sesi self portrait yang tadi, sebenarnya at this very moment aku masih belum terbiasa di depan kamera, dan aku juga aware akan hal itu gitu. Jadi tadi abis diskusi juga sama Kak Sari, tadi pas self portrait tuh fokus aku bener-bener kayak
just trying to have fun sih, karena nggak mau maksain sotoy gitu. Lebih santai lagi, yes, keep going. Pelan-pelan tangannya turun ke bawah. Time's up, Dante dan Karizal, terima kasih. Time's up. Thank you Dewi, thank you Amanda. Lebih natural lagi. Yes, apa adanya aja lah. Nggak usah berekspektasi apapun. Yes, lebih gerak lagi. Buka bibirnya. Yes. Time's up, Elang. Time's up, Karizal. Thank you so much. Sesi self portrait photoshoot hari ini tuh sekali lagi hal yang baru ya buat aku, karena ini pertama juga buat aku ngerasain kayak gimana sih, kayak ngikis sedikit kayak foto yang ada soulnya gitu loh. Kayak aku kan di tim Karizal ya, jadi kayak aku ngabisin banyak waktu untuk ngobrol sama Karizal dan teman-teman yang lain yang ada di tim Rizal juga, kayak gimana sih supaya kita tuh punya foto yang enggak emotionless atau tidak hanya sekedar hanya muka kita aja yang terpajang, tapi ada soulnya juga, ada feelingnya juga. Dan sesi potret yang tadi tuh, yang hari ini aku jalanin tuh menarik karena sebenarnya hal yang baru sih. Jadi kayak aku nggak tahu harus bilang kayak gimana selain menarik, dan buat aku kayak kayak seru nih gitu loh, kayak gitu sih. Jangan terus lupakan rumus-rumusnya. Ini cuma tentang kamu, Eriko. Halo, nama saya Riko Budiman, saya umur 20 tahun. Saya lahir pada bulan 8, tanggal 8, 2003. Saya lahir dari keluarga Chinese sehingga dibesarkan secara tradisi Chinese. Dan sehingga orang tua saya seringkali agak keras terhadap saya, terutama dalam perkataannya. Jadi dalam keseharian saya sudah biasa dimaki-maki oleh keluarga saya, baik itu kakak, ayah, dan ibu. Sehingga mimpi saya adalah saya ingin memiliki keluarga yang damai dan baik di masa depan nanti. Saya ingin menjadi termometer, karena termometer dapat menyamai suhu ruangan. Dan saya juga merupakan laki-laki yang baik. Terima kasih. Seperti lagi bercerita sama diri kamu sendiri, tanpa harus seperti apa, tanpa harus membuat kabar seperti apa adanya. Time's up, Ezra, Pika, terima kasih. Menurut aku tadi aku ada sedikit mistake di situ, terutama pas aku disuruh introduce diri sendiri, itu aku merasa
nggak truly apa ya, seluruhnya diri aku yang keluar ngomong gitu. Jadi kayak konteksnya nggak, ya mungkin story-nya nggak sempat tersampaikan full. Dari nggak sempat hati aku nggak sempat tercurah lah di situ. Jadinya part keduanya, which is portrait photo, jadi kayak nggak nyambung, nggak enak gitu emosinya. Tapi I think that's my mistake. Yeah. Ceritain semuanya, emosinya, naik turunin emosinya, seada-adanya yang kamu punya. Pelan-pelan badannya bergerak, ikutin aja bergeraknya mau kemana. Buka mulutnya, ya, mainin nafasnya Farel. Ya, mainin lehernya Farel. Ya, mainin kameranya Farel. Terusin Farel. Kadep biasa. Thank you, Farel. Sesi foto potret tadi itu rasanya sebenarnya saya nggak terlalu banyak mikirin bakal mau ngapain segala macam. Karena di situ disuruh take video, disuruh cerita. Jadi yang lagi saya rasain mungkin saya ceritain aja biar lebih mendalami, terus lebih dapat aja feel-nya. Sesi foto shoot tadi, jujur awalnya itu masih ada nervous sedikit, cuman ketika mau menghayal, membayangkan tentang kejadian itu ya aku terbawa. Lebih jelas lagi, lebih casual lagi. Ceritain ke kamera apa yang kamu rasain ketika kamu nari. Apa yang kamu rasain di kenangan-kenangan yang menjadi favorit kamu ketika kamu traveling, ketika kamu menemukan kebebasan itu. Time's up. Thank you Gabriela dan Kapika. Sesi portrait photoshoot aku yang aku rasain itu tadi awalnya tegang, cuman karena dibantu sama Kapika buat ngarahin, aku coba buat ngikutin arahannya dan bisa lebih let it flow dan coba ngalir juga gitu. It's okay being winner. Keep moving. Yes, feel it more. Yes. Start moving your head slowly. Start moving your body slowly. Realize how strong you are. Keep going. Time's up, Haja. Thank you Haja, thank you Rizal. Yes. Jangan fokus ke gerakan kamu, seru sendiri sama kameranya. Turunin tangannya pelan-pelan,
buka sedikit mulutnya Ines. Thank you Thank you, Ines. Rasain. Tangannya nggak usah dipakai. Listen to your heart. Just move. Sambil belakangin rambutnya. Slow, lebih slow lagi move-nya. Dirasain. Time's up. Thank you, Jihan. Ceritakan semuanya yang belum bisa kamu katakan, Lovely. Yes, rambutnya dikebelakangin, Lovely. Yes, tangannya gerakin, Lovely. Jangan fokus sama pose-nya. Jangan pikirin hasil fotonya. Kamu curhat aja. Yang tadi belum selesai, kamu ceritakan. Yes. Ceritakan semuanya, Lovely. Momen-momen indah, momen-momen sedih kamu. Tetap lagi Lovely dengan berani. Time's up. So sorry, Lovely. Thank you. Thank you. Pakai rasanya. Jangan terlalu chin up. Chin down. Tatap kameranya. Fix your fears. Nice. Ditatap kameranya. Time's up. Thank you Nabila, thank you Amanda. Untuk sesi photoshoot yang aku rasain tadi itu kurang percaya diri sih dan kurang maksimal karena memang tadi sempat ada gak connect juga, jadinya kurang maksimal aja. Yes. Terus Nathan, tatap kameranya. Tunjukin kalau kamu emang berani. Nggak ada yang salah, Nathan. Yes. Deketin lagi kameranya, Nathan. Relax badannya, Nathan. Kalau emang badannya mau bergerak, bergeraklah. Santai aja. Santai aja kayak ngadepin orang aja. Bukan kamera. Ini bukan kamera, Nathan. Ya, santai aja. Chill. Yes, Nathan. Time's up, Nathan. Thank you, Nathan. Aku rasa enjoy aja sih, kayak ya udah jalanin aja, hasil gimana hasilnya tetap pede. Rasain apa yang lo rasain sekarang. Yes. Lebih pelan lagi. Yes. Buka bibirnya, nafas lewat bibir. Nafas lewat mulut. Ya. Lebih pelan lagi, jangan ngerasa sok ganteng. Gue, Naufal. Gue adalah gue. Gue bukan orang lain. Gue nggak seperti orang lain. Gue menjadi diri gue sendiri. Gue terakhir sebagai gue. Gue jadi gue. Jadi kalau kalian bayangin gue itu beda. Gue bukan orang yang kalian bayangin. So, ini gue, Naufal.
choose your feelings. Move with your feelings. Breathe through your mouth. Tatap kameranya. Breathe through your mouth and use your feelings. Time's up. Thank you Biaga, thank you Amanda. Sesi portrait photoshoot aku, menurut aku sih masih oke-oke aja, tetapi aku ketika di direct untuk muter atau arahin muka kemana-mana, aku masih kurang ngerti, terus ya gitu. Tegang sih, yang pertama tegang, yang kedua sedikit panik. Hadapin kamera, hadapin diri lo sendiri. Chin down. Tatap hidungmu. Move. Time's up. Thank you Sangga, thank you Amanda. Potret photoshoot itu aku ngerasa kayak aku masuk ke dalam cerita yang aku ceritain gitu. Dan terbawa suasana. Ceritakan dalam hati, biarkan itu memancar dari mata kamu. Pelan-pelan dialirkan, tubuh kamu digerakin pelan-pelan. Sesi potret photoshoot lebih ke ya emotional. Aku harus teriak wah gitu. Itu pertama kali aku teriak sekencang itu sih. Selama ini kan aku diam aja gitu. Keluarin rasanya jalan. Time's up. Sesi photoshoot tadi aku ngerasa belum all out. Yang aku rasain, kenapa aku nggak all out? Gitu. Your fears. You're powerful just the way you are. Yes. It's okay to feel these feelings. It's okay. Time's up. Bisa dibilang gue mungkin terlahir dari keluarga yang broken ya. Bokap gue ninggalin gue sejak gue kecil dan nyokap gue meninggal dari gue kelas 6 SD.
Tapi gue percaya kalau apa yang Tuhan kasih di hidup gue adalah rencana yang baik dan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan gue benar-benar sayang sama mereka. Gue bakal buktiin ke semua orang dan ke orang tua gue kalau gue bukanlah Ferdi yang gagal dalam mengambil keputusan. Gue bukanlah Ferdi yang kalah sebelum berperang. Gue bukanlah Ferdi yang katanya orang gue nggak akan jadi apa-apa. Lebih berani lagi. Ada pelan. Apa yang tadi mau kamu sampaikan, apa yang kamu dengar untuk sampaikan, bisa kamu sampaikan di sini. Sampaikan dalam rasa. Jangan patah-patah geraknya, slow motion aja, tapi rasanya tetap sebebas itu. Apa adanya sampai badannya mulai gerak, mata tetap kamera, ceritain semuanya ke kamera. Pas bagian photoshoot tadi, yang saya rasain itu saya agak canggung dikit sama orang-orang sekitarnya. Soalnya itu pas saya masuk, udah itu deg-degan banget. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat datang di Elimination Room. Oke, pemenang dari Persona Model Scout Season 4 akan direpresentasi oleh Persona Management sebagai new face dan juga akan menjadi model Heikama Eyewear. Oke, sekarang aku bakalan minta ke masing-masing mentor 2 nama dari calon new face untuk masuk ke tahap eliminasi. Pertama dari tim SAR, Kasari boleh nyebutin 2 nama dari tim Kasari untuk maju ke dalam tahap eliminasi. Oke. Dari tim Sari, bottom 2-nya adalah Sheila. Silahkan maju, Sheila. Dan Ines. Silahkan maju ini samping Sheila. Jonathan, tegang sekali mukanya. Hati-hati pingsan. Dempetan. Thank you Kak Sari. Oke, dari tim Cici, boleh Kak Pika? Oke, bottom 2 dari tim Cici ada Ezra, dan Vivian. Thank you Kak Pika. Selanjutnya dari tim Green. Oke, Kamanda. Dari tim Green ada Nabila dan Sangga. Thank you. Tim Rizal. Bottom 2 dari tim Rizal, yang pertama adalah Lan. Yang kedua Zakwan.
Thank you, Rizal. Oke. Selanjutnya, aku bakal manggil 2 nama anak lagi yang memiliki nilai tertinggi untuk best performance hari ini. Haja dari tim Rizal, silakan maju. Oke. Satu lagi ada Fahrel dari tim SAR. Iya, oke. Kalian berdua memiliki nilai tertinggi dalam best performance hari ini. Tapi yang akan menjadi best performance dalam challenge kali ini adalah Fahrel dari tim SAR. Senyum-senyum dia. Oke. Langsung cantik juga. Ada apa ini? Ada apa ini? Ya sebenarnya nggak expect banget karena emang saya kira hasilnya emang tadi pas foto potret itu juga kurang, cuma ya mungkin masih beruntung. Oke, Farel, selamat kamu menjadi best performance hari ini. Kamu akan mendapatkan 1 kacamata dari Heikama Eyewear. Dan untuk kakak mentornya, boleh di sebelah aku sini. Ya, kita berbicara aja. Oke. Oke, Kak Sari. Jadi Kak Sari juga berhak mendapatkan sesuatu karena kemenangan hari ini. Oke, Kak Sari juga berhak menukar anak dari calon new face dari mentor-mentor lain dengan calon new face tim Kasar sendiri. Tapi selain yang masuk tahap eliminasi. Nggak ditukar boleh nggak sih? Tidak boleh. Serius? Nggak boleh. Kamu mendapatkan keberhakan apa itu? Oke. Silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, Kak Sari, nanti kamu boleh nyebutin anak yang mau kamu ambil dulu. Habis itu kamu sebutin nama anak yang ingin kamu tukar. Keputusan yang berat sepertinya pemirsa. Aduh, lemes di gua. Lagi gua. Aduh. Gue nggak ditukar nggak apa-apa sih. Seru Dede itu udah mulai bonding. Ikhlas kan? We'll see. Gue tarik Albana. Gue akan nebus lo di keesokan harinya. Pegang omongan gue. Albana silakan maju. Iya ya? Sini. Ya. Oke Kak Sari, ini saatnya untuk memutuskan. Sambil nunggu. Gue tukar sama Bebe. Bebe boleh maju. Boleh sini lagi depan Haja. Oke, berarti setelah ini BB menjadi tim Rizal dan Albana menjadi tim SAR. Oke? Welcome guys. Oke, sekarang kalian berempat boleh balik lagi ke posisi masing-masing. Kamu udah di tim Karizal dan kamu sudah di tim SAR. Oke. Silakan. Albana lu nggak gue kasih napas lu ya. Bebe lu nggak gue kasih napas. Lu rasain Albana. Enjoy Albana. Nama yang saya panggil boleh maju ke depan. Sheila. Di sebelah sini? Oke. Ezra. Nabila. Elang.
maaf, Persona belum memilih kalian sebagai new face. Terima kasih buat kompetisinya. Dan aku di sini semua mentor berharap kalian bisa berkembang ke depannya. Oke. Untuk Zakwan, Sangga, Vivian, dan Ines, kalian bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kalian berempat boleh ke belakang. Tapi aku masih bisa melempar satu hal lagi. Jadi, para mentor di sini memiliki satu kuota wildcard selama kompetisi berlangsung. Mereka bisa menggunakannya kepada siapapun. Oke, dari Kapika, apakah kali ini kamu akan menggunakan wildcard-nya untuk 4 calon face di depan? Oke, Kasari, Amanda, Karizal. Oke, berarti keempat mentor belum ada yang menggunakan wildcard-nya. Berarti kalian belum bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Mohon maaf, but terima kasih banyak udah join di kompetisi ini. Kita semua berharap kamu bisa berkembang lagi ke depannya. Thank you so much. Aku setelah dieliminasi aku sedikit sedih, tapi juga ya aku menerima itu apa konsekuensinya, karena aku juga merasa ada kesalahan saat melakukan challenge, dan ya menurut aku fair aja, dan itu jadi pembelajaran buat aku sih. I got what I came from, pengalamannya dan pembelajarannya. Ya udah belajar banyak banget lah. Abis yang paling aku suka tuh bisa dapet ngobrol langsung sama mentor-mentornya, itu mantap. Oke, pesan-pesan aku buat Ezra, mungkin ini belum waktunya, nggak apa-apa, semangat terus. Dari yang kita obrolin tadi, kamu tahu apa yang kamu pengen kejar, kamu pengen usahain apa yang kamu mau, terus kejar, jangan patah semangat, smart. Ketika aku tahu aku tereliminasi, yang pasti agak sick shock. Cuma gimana ya, hidup kan terus berjalan, semangat terus. Yang aku dapat dari POMS 4, walaupun cuma bentar, cuma aku nemu banyak banget teman-teman dengan berbagai cerita dari latar belakang yang berbeda. Itu luar biasa banget, bisa ketemu mereka, ngumpul di Persona House itu suatu anugerah sih. Karena terpilih pun di sini itu memang udah jalannya. Sheila yang tereliminasi untuk challenge hari ini, sedih sih karena tadi tuh kita tuh udah ngobrol gitu, gue sama tim gue, mungkin juga sama tim yang lainnya gitu ya, tapi rasanya baru day one aja gue udah lumayan berat gitu. Tapi memang harus diputuskan. Sheila adalah menurut gue, kan tadi gue nonton ya untuk semua banyak
tim gitu kan gitu. Mentor nonton ketika photoshoot itu berlangsung gitu. Buat gue memang Sheila yang paling tidak bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Rasa yang aku rasakan setelah tereliminasi hari ini tuh sebenarnya sedih, pasti ada, sedih banget. Aku berusaha nahan nangis banget tadi sebenarnya. Cuman kayak ya sedih banget pasti, terus kayak harus pisah sama teman-teman kamar, sama teman-teman lain. Padahal udah mulai bonding, udah mulai nyatu tuh sama yang lain, udah mulai kayak ih seru nih ngobrolnya, kayak oh ternyata kamu kayak gini ya, dia kayak gini ya, kayak gitu. Tapi ternyata emang belum waktunya untuk join Persona kali. Jadi kayak aku yakin Persona dan mentor-mentor lain kayak pengen aku belajar lebih dulu sebelum aku kayak worth untuk join Persona. Itu yang aku dapat sih, kayak gitu. Pesan gue buat Elang, semoga tetap semangat, semoga bisa lebih jujur terhadap dirinya, terus intinya tetap semangat. POM 4 ini banyak banget dari segi materi untuk modelnya, karena kan aku benar-benar nol kan untuk materi model, aku nggak tahu sama sekali. Terus juga dari pertemanannya itu banyak banget aku dapetnya, sama mungkin dari pesannya buat teman-teman masih bertahan, pokoknya semangat terus, pokoknya maksimal terus tunjukin. Jangan sampai kalian pulang, jangan mau pulang, pokoknya harus tunjukin semaksimal mungkin untuk jadi yang pertama. Rasanya Team Green tereliminasi pasti ada sedihnya. Tapi aku mengerti kenapa dieliminasi. Dan yang dieliminasi Nabila. Menurutku Nabila dia bisa convey her emotions. Tapi I think she needs to learn that to be more present and to be more focused in development. Kayak apa yang kita kasih itu benar-benar, dan apa yang kita ngomongin di depan itu perlu dicermati dan perlu difokus, karena it's really important, and I think she can learn from that. And I've seen that she agak kurang merhatikan aja, dan it's really important to focus and untuk merhatikan yang apa yang kita kasih. Jadi I think that's why also she got eliminated. So yeah, but semangat terus untuk Nabila. I know you're a really great mother and you are a really great person, but yeah, maybe it doesn't work here, tapi it can work somewhere else if you really have the motivation. So yeah, semangat Nabila. Perasaan saya ketika teman saya ada yang tereliminasi itu berat banget, karena salah satunya ada temen yang sekaligus saya anggap kakak sendiri. Itu kita mulai bener-bener dari nol, bareng-bareng, berangkat bareng, apply bareng juga, semua bareng. Terus cukup kaget juga. Kak Nabila itu salah satu yang paling ngebantu saya buat ngelewatin ya hal-hal yang cukup berat lah. Dia yang bisa ngasih saran, yang biasa ngasih saran ke saya kalau saya lagi ada masalah atau ada kendala yang nggak bisa saya hadapi sendiri.